Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sempatkan bikin video, teringat komentar yang banyak menanyakan masalah pupuk yang cocok di masa pertumbuhan sawit ya. Dan ini kebetulan di lokasi ini, lokasi terakhir hari ini saya melakukan pemupukan ya. Setelah saya beberapa kali melakukan pemupukan di tempat lain, dan ini yang terakhir. Kita sharing mengenai masalah pemupukan di masa pertumbuhan sawit ya. Mudah-mudahan ada tambahan untuk rekan-rekan semua. Jadi yang pupuk saya gunakan adalah pupuk majemuk yang berlambangkan NPK ya. Pupuk majemuk ini ada 3. Lambangnya ada NPK Mutiara seperti ini, 16 16 16. Kemudian yang kedua NP, yang ketiga NK ya. Kenapa saya pilih pupuk majemuk? Alasannya karena unsur hara yang terkandung di dalam pupuk ini lebih banyak, lebih komplit ya, dari mulai nitrogen, kemudian fosfor, kemudian kalium ya. Jadi sangat baik sekali. Beda dengan pupuk tunggal yang kandungan unsur haranya cuma 1. Jadi kalau kita pupuk ini rasanya kurang puas ya. Nah seperti itu. Jadi saya gunakan pupuk NPK Mutiara ini dengan dosis 3 on ya, untuk sawit usia tanamnya di bawah 2 tahun. Ketika sudah di atas 2 tahun nanti sudah beda lagi untuk dosisnya. Jadi yang saya gunakan sudah lebih dari setengah kilo. Kalau sudah di atas belasan tahun saya gunakan dosisnya sudah 2 kiloan ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita gunakan pupuk majemuk ini untuk tanaman sawit kita, saya pastikan ya, untuk pertumbuhannya lebih cepat, kemudian dalam pembesaran pokok sawitnya lebih besar lagi, lebih cepat besar lagi ya. Karena tadi kandungan unsur haranya sangat komplit sekali, sangat banyak sekali. Jadi tidak heran tanaman cepat merangsang, kemudian cepat besar ya. Nah seperti itu. Jadi ini juga untuk pupuk majemuk ini berlaku untuk sawit yang sudah produksi. Kalau kepingin hasil buahnya lebih banyak, kalau kepingin hasil sawitnya lebih mantap lagi, lebih subur lagi, ya gunakan pupuk majemuk ya. Daripada kita gunakan pupuk tunggal, kurang puas dengan hasilnya. Jadi kita beranikan diri ya. Memang untuk harganya ini cukup menguras kantong ya. Tapi ilmu sawit ini harus kita terapkan. Tidak boleh hitung-hitungan pada setiap pokok sawit kita. Tidak boleh hitung-hitungan pada perkebunan sawit kita. Kalau kepingin hasilnya lebih banyak, lebih, jadi ya investasi yang baik menggunakan pupuk ya. Nanti kalau pupuknya ini merespon dengan baik, tentunya untuk hasil kebun ini akan melimpah ya, akan lebih banyak. Tapi kalau kita pelit, kita hitung-hitungan, ya jangan harap hasil lebih dari sawit yang sudah kita tanam ya. Seperti itu untuk mekaniknya. Jadi bebas untuk rekan-rekan ya. Saya hanya mengingatkan, saya hanya berbagi saja. Jadi kalaupun skema pemupukan saya pada saat pertumbuhan ini cuman sangat simpel sekali ya. Saya menggunakan 2 pupuk. Yang pertama tadi NPK Mutiara 1616, pupuk majemuk. Yang kedua ini bisa dikatakan pupuk, boleh juga dikatakan bukan pupuk ya, karena saya menggunakan pupuk dolomit hanya untuk mengatur kemasaman zat tanah. Nah seperti itu, menyiapkan wadah supaya kita melakukan pemupukan yang aktif, bisa lebih diterima oleh pokok sawitnya ya. Mengatur kemasaman tanahnya, mengatur unsur haranya kita lewat dolomit. Nah seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan semua, apabila ingin di-share untuk video saya ini, silakan share ya, supaya rekan-rekan kita sama pembudidaya tanaman kelapa sawit bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu ya. Jadi saya menggunakan pupuk ini berlaku bahkan hingga sawitnya saya tumbang ya, seperti itu. Saya lebih banyak menggunakan pupuk majemuk ketimbang pupuk tunggal. Kita sesuaikan saja, kalau memang hasil kebunnya lagi banyak, lagi melimpah, kita berikan pupuk yang berkualitas tinggi, yang baik seperti pupuk majemuk tadi ya. Kalaupun memang hasil kebunnya lagi kurang buah, kita belikan pupuk yang sesuai dengan pendapatan kita. Kita bisa beli pupuk tunggal ya. Nah itu untuk pengaturan rekan-rekan, silakan atur sendiri bagaimana menempatkannya. Yang penting untuk sawit kita ini bisa selalu terpupuk, bisa selalu teraplikasi pupuk ya dalam setiap tahunnya 3-4 kali. Jadi kita kembali lagi untuk
di lokasi terakhir ya. Sudah menjelang siang. Jadi kalaupun setengah hektar ini tidak sampai 20 kilo. Tadi beberapa lokasi dan tinggal segini ya dalam satu karungnya ini. Sudah mau habis ini ya. Dosisnya kalau di bawah 2 tahun ini kita aplikasikan 3 onan ya. Kalau sudah di atas 2 tahun nanti sudah beda lagi. Ada yang bermain setengah kilo tergantung keadaan tanahnya. Ada yang masih 3 on ya. Nah itu kalau sudah di atas 10 tahunan kita bisa berikan 2 kilo biar lebih mantap lagi, buahnya bisa lebih banyak lagi ya. Oke, sekiranya cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan karena saya hendak mulai aktivitas lagi. Saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan mampir, dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya ini ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya doakan untuk rekan-rekan yang punya cita-cita tanam sawit semoga segera terlaksana. Kemudian yang sudah tanam sawit, saya doakan untuk pertumbuhan sawitnya baik, cepat besar, dan nanti hasil panen bisa selalu melimpah ya. Dan saya tutup untuk video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.